Perang yang sebenarnya, pada tanggal 30 Maret tahun 1918, berdasarkan laporan tidak berdasar bahwa awak kapal Muslim Evelina bersenjata dan siap memberontak terhadap Soviet, Soviet melucuti senjata awak kapal yang mencoba melawan. Hal ini menyebabkan pertempuran selama 3 hari, yang mengakibatkan kematian hingga 12.000 orang Azerbaijan. Enver Pasha dari Kekaisaran Ottoman mulai bergerak maju dengan tentara Islam yang baru didirikan. Pertempuran besar terjadi di Yevlah dan Akdas. Jenderal Inggris Lionel Dunsterville memerintahkan evakuasi kota pada tanggal 14 September setelah 6 minggu pendudukan, dan mundur ke Iran. Sebagian besar penduduk Armenia melarikan diri dengan pasukan Inggris. Ibu kota Republik Demokratik Azerbaijan akhirnya dipindahkan dari Ganja ke Baku. Dipimpin oleh Jenderal Inggris W. Thompson, yang telah menyatakan dirinya sebagai gubernur militer Baku. 1.000 tentara persemakmuran tiba di Baku pada tanggal 17 November tahun 1918. Atas perintah Thompson, darurat militer diterapkan di Baku. Pemerintah Armenia beberapa kali mencoba merebut Shusha secara militer. Namun, sepanjang musim panas tahun 1918, orang-orang Armenia di wilayah Pegunungan Karabakh, di bawah pimpinan Andranik Ozanian, melawan tentara ketiga Ottoman. Gencatan senjata Mudros memberi Andranik kesempatan untuk membuat pangkalan untuk ekspansi lebih lanjut ke arah timur dan membentuk koridor strategis yang meluas ke Nakhichevan. Pada bulan Januari tahun 1919, pasukan Armenia maju menuju Shusha. Tepat sebelum gencatan senjata Mudros ditandatangani, Andranik Ozanian sedang dalam perjalanan dari Zangezur ke Shusha untuk menguasai kota utama Karabakh. Berjuang untuk Nakhichevan, tahun 1919-20. Menanggapi usulan perbatasan Inggris yang akan menyerahkan Nakhichevan ke Armenia, orang Azerbaijan di Nakhichevan memberontak di bawah pimpinan pemilik tanah setempat Jafar Gulu Khan Nakhichevansky pada bulan Desember tahun 1918 dan mendeklarasikan Republik Aras yang merdeka, dengan ibu kotanya di Nakhichevan. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1919, gencatan senjata ditandatangani. Pertempuran kembali terjadi pada bulan Maret tahun 1920 dan berlanjut hingga Sovietisasi Nakhichevan pada tahun 1920 oleh Tentara Merah ke-11, yang sekarang termasuk pasukan bekas Republik Demokratik Azerbaijan. Pertempuran Zangezur-Shunik, November tahun 1919. Menyusul penarikan pasukan Inggris yang kontroversial dari Transkaukasus pada pertengahan tahun 1919, dan penaklukan Dewan Karabakh ke Azerbaijan pada bulan Agustus tahun 1919. Pada tanggal 3 November tahun 1919, tentara Azerbaijan, yang didukung oleh pasukan kavaleri Kurdi, melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Zangezur-Shunik yang dikuasai Armenia, dan berhasil menduduki beberapa desa Armenia di perbatasan, sebelum akhirnya dikalahkan dan dipaksa keluar oleh pasukan Armenia setempat, yang dipimpin oleh Komandan Partisan Kolonel Shahmazian dan Garegin Ensde. Berakhir pada awal tahun 1920, Konferensi Perdamaian Paris tidak meyakinkan dalam penyelesaian sengketa teritorial Transkaukasia. Persiapan subversif dimulai untuk pemberontakan bertahap di wilayah Dewan Karabakh, yang waktunya bertepatan dengan perayaan Nowruz Azerbaijan. Karena koordinasi yang buruk, pemberontakan tersebut tidak berhasil mengusir garnisun Azerbaijan dari Sushi dan Hanken yang berdekatan. Sebuah pogrom di Shusha dilakukan sebagai pembalasan, di mana tentara dan penduduk Azerbaijan membakar dan menjarah separuh kota, dan mengusir penduduk mayoritas Armenia di sana. Setelah terjadinya pemberontakan, pasukan Garegin Ensde dan Rokanayan diperintahkan oleh pemerintah Armenia untuk membantu pemberontak Karabakh. Pada saat yang sama, Azerbaijan memindahkan sebagian besar tentaranya ke arah barat untuk menghancurkan perlawanan Armenia dan memotong bala bantuan, meskipun ada ancaman dari Tentara Merah ke-11 Bolshevik Rusia yang mendekat dari utara. Pasukan Azerbaijan menduduki ketinggian di atas desa-desa Tatlut-Tatli, dan para pakar, mendorong penduduk Armenia untuk mengusir Azerbaijan dan memicu pertempuran perbatasan selama 2 minggu yang melihat Azerbaijan merebut Kalachak, Berdavan, dan Kotken-Koti, sambil menyerang Tasalu, Dove, Koskotan, Voskevan, dan Barana, Noyemberian pada tanggal 7 April. Sementara gencatan senjata dinegosiasikan pada tanggal 9 April, tentara Azerbaijan kemudian menyerbu Tatlu dan Lalaken, membakar desa-desa Armenia di Badaken Plesgerli, dan Chardaklu, Chardakli, di sisi perbatasan Azerbaijan.
Perdana Menteri Azerbaijan Fatali Khan Hoisti menuduh Armenia melanggar gencatan senjata dengan menyerang pemukiman Azerbaijan di Askipara Atas dan Askipara Bawah, Salahli, dan 6 pemukiman Azerbaijan lainnya pada tanggal 12 April. Ketegangan di sepanjang perbatasan akhirnya mereda pada tanggal 18 April ketika pejabat dari Dilijan dan Kazakh menyetujui perjanjian gencatan senjata 11 poin yang mencakup pemulangan semua penduduk yang mengungsi dan pemulihan batas sebelumnya.